Baiklah, mari kita mulai. Kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word versi 2013. Oke. Pertama-tama kita buat dulu strukturnya. Ya. Misalkan seperti ini. Ketika sudah selesai, kita klik view, lalu pilih outline. Setelah tampilannya seperti ini, kata pengantar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, daftar gambar, dan seterusnya sampai indeks, kita gunakan body text level 1. Misalkan contohnya seperti ini. Selanjutnya, untuk subbab kita gunakan yang level 2. Lalu kita close outline view. Misalkan ada yang bertanya, apa sih fungsinya kita buat strukturnya di outline dan menentukan level body textnya? Nah, kegunaannya itu yaitu berfungsi untuk mempermudah kita dalam pembuatan daftar isi. Misalkan seperti ini. Kita ubah dulu babnya per halaman. Caranya tadi itu dengan menekan Ctrl plus Enter. Ya, ketika sudah seperti ini, kita kembali ke halaman bab 1. Nah, setelah itu klik di bagian belakang bab 1, lalu pilih insert, pilih blank page. Nah, setelah itu akan muncul halaman kosong yang berada di atas halaman bab 1. Nah, di sini kita akan membuat daftar isi. Nah, caranya kita pilih reference, lalu kita klik table of content. Nah, di sini tersedia 3 pilihan. 2 pilihan yaitu membuat daftar isi secara otomatis, lalu daftar isi secara manual. Kita pilih yang otomatis. Misalkan kita yang 2. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah fungsinya outline tersebut agar membuat kita dapat membuat daftar isi secara langsung. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut cara pembuatan daftar gambar. Nah, untuk membuatnya kita masukkan dulu contoh gambar yang akan kita gunakan. Misalkan kita menaruhnya di rumusan masalah penulisan. Kita klik insert, pilih picture, lalu kita cari file gambar yang akan kita gunakan. Misalkan gambar pertama. Nah, lalu setelah itu kita pilih reference, lalu kita cari insert caption yang ada di caption. Kita klik. Nah, setelah itu kita buat label baru atau new label. Kita tulis gambar.
lalu tambahkan keterangannya, misalkan lalu kita oke. Nah, akan muncul tulisan gambar 1 rancangan motherboard. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman daftar gambar. Nah, setelah itu masih tetap di reference, lalu kita pilih insert table of figures yang ada di caption. Kita klik. Nah, untuk caption labelnya kita gunakan label yang tadi kita gunakan. Nah, kita pilih yang gambar. Lalu kita klik oke. Maka akan muncul gambar 1 rancangan motherboard di halaman 3. Nah, selanjutnya untuk pembuatan daftar tabel, caranya hampir sama dengan daftar gambar. Kita buat dulu tabelnya, misalkan di bab 3. Kita klik insert, pilih table, lalu kita misalkan nomor, lalu alat, harga, lalu kita enter. Nah, caranya sama. Kita ke reference, insert caption, lalu kita buat label baru, kita tulis table, klik OK, tambahkan keterangannya, misalkan kita klik OK. Nah, akan jadi seperti itu. Kita kembali ke daftar tabel. Nah, kita pilih insert table of figures yang ada caption, lalu caption labelnya kita gunakan yang table, lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk pembuatan daftar pustaka, caranya kita pergi ke reference, lalu kita pilih manage and sources yang ada di citation dan bibliography. Kita klik manage sources. Nah, di sini ada beberapa sumber yang telah saya buat, tapi jika ingin membuat baru ataupun di sininya kosong, belum ada sama sekali, kita klik new. Nah, type of source atau sumber, ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan, misalkan dari buku, laporan, website, atau suara, film, atau wawancara. Tapi kita gunakan yang kita gunakan sesuai yang kita gunakan. Misalkan kita gunakan yang buku, kita tulis penulisnya siapa, judulnya, tahun, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kalau kita sebelumnya pernah membuat, lalu kita ingin menambahkannya ke dalam yang akan kita gunakan, kita tinggal klik yang akan kita gunakan, misalkan Kurniawan, lalu kita copy. Nah, akan muncul di bagian kanan. Selanjutnya misalkan Sutam Rizky, kita tambahkan copy, lalu Kompas kita copy. Nah, selanjutnya kita close. Nah, setelah itu kita klik bibliografi, lalu pilih bibliografi. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu cara pembuatan daftar pustaka.
selanjutnya pembuatan indeks. Nah, biasanya indeks diisi oleh data-data kata atau nama tokoh penting yang ada di karya tulis ilmiah ataupun di buku atau semacamnya. Nah, cara membuatnya kita buat dulu katanya yang akan digunakan. Misalkan di bab 1, misalkan PSU, CPU, RAM, motherboard, lalu WiFi. Nah, selanjutnya di bab 2 RAM, UX, WiFi, lalu bab 3 Nah, setelah itu kita tandai kata-kata yang akan kita masukkan ke dalam indeks. Caranya, kita pilih reference, lalu kita cari indeks, lalu kita pilih mark entry. Nah, caranya kita blok dulu kata yang akan kita tandai, lalu kita klik mark entry. Nah, setelah itu kita pilih yang mark, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya CPU mark entry mark, lalu RAM mark entry mark, motherboard, dan selanjutnya kita mark atau kita tandai. Nah, sudah selesai. Lalu kita kembali ke halaman indeks. Nah, untuk membuatnya kita pilih insert index yang ada di indeks. Kita klik, lalu misalkan kita pilih kolomnya 1. Nah, untuk formatnya bisa bebas, misalkan mau pilih yang klasik, fancy, atau modern. Di sini saya akan menggunakan yang modern saja. Lalu kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Misalkan A AI, C CPU, M motherboard di halaman 34. Nah, seperti itu. Misalkan ingin menghilangkan tanda ini, caranya bagaimana? Nah, caranya kita klik com, lalu kita cari tanda yang sama di paragraf. Kita klik, maka tanda tersebut akan hilang. Nah, lalu misalkan ingin merubah bab 1 pendahuluannya berada di tengah dan warnanya juga berubah. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita blok terlebih dahulu bab 1 pendahuluan. Lalu kita cari heading 1
yang ada di style. Kita klik kanan, lalu pilih modify. Nah, di sini ada beberapa pilihan formatnya, misalkan dari font, jenis fontnya, ukuran, tebal huruf, miring, garis bawah, warna, dan sebagainya. Misalkan kita ingin merubah fontnya menjadi Times New Roman, lalu ukuran fontnya 18, lalu kita bold, lalu warnanya kita ubah menjadi hitam, lalu kita klik OK. Ada yang terlewat. Misalkan rata berada di tengah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Semua yang menggunakan heading 1 akan mengikuti. Itu pun berlaku juga untuk subbabnya. Kita blok dulu misalkan latar belakang, kita klik kanan, heading 2, modify, misalkan warnanya warna merah, lalu fontnya Times New Roman, ukurannya 12, lalu kita klik OK. Nah, maka semuanya juga akan berwarna merah. Lalu misalkan persoalan daftar isi, misalkan ada halamannya yang berubah tetapi daftar isinya tidak berubah. Nah, misalkan contohnya seperti ini nih, misalkan analisis yang tadinya berada di halaman 4, lalu kita berubah menjadi ditaruh di halaman 5, tetapi di daftar isi tidak berubah. Nah, cara mengubahnya, kita klik daftar isinya, lalu akan muncul update table. Kita klik, nah, maka akan terupdate dengan sendirinya. Analisis masalah halaman 5. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.